Halo, selamat pagi anak-anak saya kelas 1. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama kita ya. Hari ini kita akan bicara tentang doa-doa dasar Katolik ya. Yang pertama adalah tanda salib ya. Di buku kamu di halaman 126 ada gambar yang sangat bagus, yaitu gambar Yesus ketika disalib ya. Nah, di gambar itu ada Yesus dan dua orang penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana perasaan kita atau perasaan Yesus ketika disalib. Salib adalah lambang, ya, simbol kemenangan Tuhan Yesus atas dosa-dosa manusia. Ya, salib adalah simbol kemenangan kita. Karena Yesus disalibkan, kita menang dari dosa-dosa. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika kita di sekolah, anak Nasr, kita sebelum belajar selalu membuat tanda salib, misalkan seperti ini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, itu adalah ketika kita membuat tanda salib. Kita buat pertama di dahi dengan tangan kanan ya nak. Karena ini video mungkin seperti tangan kiri, tapi saya menggunakan tangan kanan ya. Dalam nama Bapa atau demi nama Bapa itu dibuat 3 jari ya. 3 jari ya. Dalam nama Bapa dan Putra ya di dada ini, dan Putra dan Roh Kudus di kiri dan di kanan. Amin. Atau in English, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amin. Ya, ini adalah tanda salib. Kenapa kita membuat tanda salib? Pertama, ya, ada 2 jari begini dan 3 jari, itu ada penjelasannya ya. Tapi saya tidak terlalu menjelaskan sekali ya. Oke, yang penting ketika kita membuat tanda salib di kening, berarti kita menunjukkan kepada kodrat Allah ya, yaitu Allah sebagai manusia ya nak. Nah, demi nama Bapa itu berarti kita buat artinya Bapa yang sudah merencanakan, Allah Bapa yang sudah menciptakan ya. Kita membuat dan memikirkan di dalam pikiran kita Allah Bapa ya. Allah Bapa, kita mengingat Allah Bapa ya. Kemudian dan Putra itu ada di dada atau di pusat. Inilah dia ya. Nah, bisa di dada, bisa di pusat. Kenapa? Karena ada Putra itu manusia, lahir dari manusia ya. Ada tali pusar ya. Jadi tali pusar itu adalah lambang kehidupan antara ibu dan anak ya. Jadi dalam nama Bapa kita memikirkan Allah Bapa yang menciptakan, ada Allah Putra bisa di dada, bisa di pusar, oke. Ya. Karena ada kehidupan Yesus yang menjadi manusia ya nak. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa di sebelah kiri? Ya, karena Roh Kudus adalah Trinitas ya, salah satu dari bagian dari Allah ya. Karena Roh Kudus itu selalu menjaga kita ya. Oke. Roh Kudus selalu menjaga kita, baru kita katakan amin ya. Oke. Jadi Roh Kudus yang selalu menjaga kita sebagai manusia, dan kita katakan amin ya, saya percaya, aku di sini ya. Jadi artinya tanda salib adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berarti aku menerima, memikirkan Allah, bersyukur kepada Allah, dan menerima Putra ya adalah ya Tuhan Yesus yang menjadi manusia, dan Roh Kudus yang ada yang selalu melindungi, menjagaku, dan aku katakan amin ya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menjagaku. Nah, itulah anak Nasr arti dari tanda salib yang kita buat setiap hari. Jadi tidak asal-asalan ya. Kalau kita mau berdoa membuat tanda salib itu tidak asal-asalan ya. Di halaman 130 atau 130 itu pun ada maknanya ya. Makna salib atau tanda salib itu ada maknanya ya. Pertama, kita percaya kepada Allah. Kemudian salib menunjukkan keadilan Allah. Yang ketiga, salib menunjukkan kasih Allah untuk menebus dosa-dosa kita ya nak. Kemudian keempat, salib adalah tanda keselamatan dan kemenangan kita atas dosa dan maut ya. Menang kita ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita di salib. Oke.
Baik anak-anak Sir, ini penjelasan Sir untuk materi kita dengan tanda salib ya, agar anak-anak Sir lebih mengerti. Tidak asal membuat tanda salib begini, tidak ya, tapi kita benar-benar membuat dalam nama Bapa, saya memikirkan Allah, saya menerima Allah dan Putra, saya menerima Allah Putra adalah Yesus sendiri, dan Roh Kudus yang selalu melindungi saya, menemani saya. Amin. Saya percaya untuk Tritunggal itu ya. Oke anak-anak Sir, ini adalah penjelasan Sir untuk tanda salib pelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih banyak anak. Tolong didengarkan penjelasan Sir ini ya. Oke.